sama ibumu? Siap, mau. Mau mengecewakan ibumu? Siap, tidak. Mau mengecewakan ayahmu? Siap, tidak. Mau main game online lagi? Siap, tidak. Mau tawuran lagi? Siap, tidak. Bolos lagi? Siap, tidak. Kalau kalian bolos lagi, tawuran lagi, tidak akan saya kirim ke Barak Minter. Saya kirim ke Nusa Kambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang pendidikan karakter anak-anak sekolah yang diselenggarakan oleh Kang Deddy Mulyadi yang lokasinya di wilayah Purwakarta, di mana pada hari kemarin pendidikan karakter ini dinyatakan selesai. Jadi anak-anak yang mengikuti pelatihan atau pendidikan karakter ini selama 14 hari dididik, dilatih, dibina, dan kemudian sudah selesai mereka melakukan pelatihan dan pendidikan. Selama 14 hari anak-anak ini berpisah dengan kedua orang tuanya, dan kita bisa melihat bagaimana suasana yang begitu haru, begitu penuh dengan sukacita dan kegembiraan, suasana yang diiringi dengan tetesan air mata kebahagiaan, di mana dipertemukan antara para orang tua dengan anak-anaknya, dan mereka melihat dengan pandangan yang sangat bangga terhadap anak-anaknya. Mereka melihat anak-anak mereka berubah menjadi sosok-sosok yang membanggakan, sosok-sosok yang penuh talenta, disiplin, penuh dengan kewibawaan. Dan kita yang menyaksikannya pun, yang bukan siapa-siapa mereka, sangat bangga dan ikut menyucurkan air mata melihat betapa anak-anak bangsa ini begitu membanggakan. Anak-anak yang tadinya dianggap bukan siapa-siapa, bahkan dianggap sebagai anak-anak bermasalah, kemudian setelah mereka ikut pendidikan dan pelatihan pembentukan karakter, penguatan karakter yang diselenggarakan oleh Kang Deddy Mulyadi, mereka berubah menjadi anak-anak yang sangat-sangat membanggakan, dan tentunya kedua orang tuanya sangat bahagia. Ini dibuktikan dengan cucuran air mata kebahagiaan, dan kita melihat bagaimana anak-anak itu dengan penuh santun, dengan penuh rasa tawaduknya, rendah dirinya di hadapan kedua orang tuanya. Dan kita bisa melihat bagaimana anak-anak ini dengan akhlak yang baik mereka menemui kedua orang tuanya. Ada yang bersujud di telapak kaki kedua orang tuanya, ada yang bersimpuh di kaki ibunya, dan lain sebagainya, yang menunjukkan betapa ada perubahan signifikan yang terjadi pada diri mereka. Selama 14 hari mereka dididik, dibina di barak militer, dan kemudian mereka dirubah menjadi anak-anak yang tadinya bermasalah, kemudian berubah menjadi anak-anak yang membanggakan. Kita melihat pendidikan ini sangat efektif untuk kemudian merubah orang atau merubah anak-anak yang tadinya tidak ada kedisiplinan, tadinya adalah anak-anak yang urakan, bahkan cenderung anak-anak ini memberikan masalah kepada lingkungannya, berubah menjadi anak-anak yang sangat disiplin, anak-anak yang baik, dan tentunya adalah anak-anak yang membanggakan. Nah, ini kita bisa melihat suasananya begitu luar biasa. Suasana penuh kegembiraan, penuh keharuan, penuh dengan cucuran air mata, kebahagiaan dan kebanggaan. Dan anak-anak ini mudah-mudahan, walaupun mereka hanya 14 hari dididik dan dibina, mudah-mudahan karakter, kedisiplinan, akhlak yang baik ini akan terus mereka bawa sampai mereka nanti memasuki sekolah yang biasa mereka lakukan, memasuki lingkungan yang biasa mereka bergaul di dalamnya. Ya, walaupun tentu Kang Deddy Mulyadi tetap akan memantau mereka. Ada hal yang menarik yang sesungguhnya ingin disampaikan dalam video ini, yakni bagaimana ucapan Kang Deddy Mulyadi ketika beliau memberikan sambutan kepada anak-anak yang mereka ini dinyatakan sudah selesai menempuh pendidikan karakter ya selama 14 hari.
Nah, untuk lebih jelasnya apa sih sebenarnya yang diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi, baik pesan untuk para anak-anak didiknya ini maupun pesan untuk seluruh masyarakat yang ada di Jawa Barat khususnya. Nah, kita lihat bagaimana pesan yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi dalam video berikut ini. Adakah pelatih di hatimu? Ada. Mana? Ini dia. Sebutkan siapa pelatih yang paling galak? Adakah nama ayah di hatimu? Ada. Nah, apakah ada nama ibu di hatimu? Ada. Kalian mau balik sama ayahmu? Siap. Mau balik sama ibumu? Siap. Mau mengecewakan ibumu? Siap. Mau mengecewakan ayahmu? Siap. Mau main game online lagi? Siap. Mau tawuran lagi? Siap. Bolos lagi? Kalau kalian bolos lagi, tawuran lagi, tidak akan saya kirim ke Barak Militer. Saya kirim ke Nusa Kambangan. Siap, sehat? Sehat. Betah di sini? Bohong. Dah. Jadi hari ini mau kemana? Istirahat di tempat. Pulang kemana? Tapi kalau di rumah nanti kulturnya kultur rumah lagi. Bener nggak? Kultur ulin memotoran. Tidak sia di dia ini tidak. Kultur ulin nanti main HP lagi. Bolos lagi. Nanti kan ini pendidikannya 6 bulan. Jadi sekarang pulang dulu ke rumah, nanti dimonitoring. Ada hari-hari tertentu dalam setiap minggu berkumpul lagi. Bersedia? Seminggu sekali lagi sampai setahun kumpul di sini. Bersedia? Nginep semalam. Bersedia? Oh benar. Siapa yang pengen jadi tentara? Semua. Tepuk tangan. Keren. Oke, kamu bercerita apa yang kau alami selama di sini. Ceritakan secara terbuka pada siapapun agar mendengar bahwa di Barak Militer itu hak-hak kamu diberikan sebagai anak. 1, hak bermain. 2, hak terbebas dari motor. 3, hak terbebas dari HP. 4, hak mendapat tidur yang cukup. 5, hak untuk mendapat gizi yang cukup. 6, hak berolahraga. 7, hak beribadah. 8, hak untuk belajar. Seluruhnya diberikan di Barak Militer. Yang kalian di rumah tidak mendapat hak itu. Bener nggak? 1, kalian motor-motoran melanggar hak. 2, kalian main game melanggar hak. Kalian tidur jam 1 malam, jam 2, jam 3, jam 4 melanggar hak. Kalian berkelahi melanggar haknya orang lain. Justru di sini hak kalian sebagai remaja semuanya diberikan dengan baik. Jadi untuk itu pada siapapun yang ingin memperjuangkan agar hak-hak anak Indonesia tidak terlanggar, mari turun ke jalan. Anak-anak tidak boleh pakai motor. Mari masuk ke setiap rumah. Anak-anak tidak boleh main game online. Mari lihat makan mereka. Anak-anak tidak boleh makan makanan atau minuman yang bukan hak mereka. Itu cara menghargai anak. Siap? Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama adalah Kang Deddy Mulyadi menyatakan bahwa anak-anak ini sudah diberikan hak mereka ketika mereka melaksanakan kegiatan pendidikan karakter di Barak Militer ini. Hak-hak anak, hak-hak remaja di pendidikan militer ini diberikan. Hak untuk apa? Hak untuk mereka istirahat, untuk makan, hak untuk mereka bagaimana tidurnya sesuai dengan tepat waktu, hak untuk apalagi hak untuk mereka mendapatkan gizi yang cukup, hak untuk mendapat tempat tinggal istirahat yang cukup. Jadi Kang Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa di Barak Militer ini hak-hak anak semua diberikan dan dipenuhi dengan baik. Sehingga buktinya sekarang bagaimana anak-anak ini tampil menjadi anak-anak yang membanggakan. Ini yang pertama yang ingin disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Lalu yang kedua, Kang Deddy Mulyadi meminta kepada masyarakat secara umum
khususnya adalah kepada masyarakat Jawa Barat, siapapun mereka, baik yang pro maupun yang kontra, untuk peduli terhadap lingkungan dan masyarakatnya, untuk sama-sama turun ke jalan, untuk sama-sama turun ke lingkungan. Ketika ada masyarakat, ketika ada anak-anak yang mereka melakukan kenakalan, baik itu dengan menggunakan knalpot yang brong ataupun melakukan tawuran, maka tugasnya tugas bersama, tugas seluruh masyarakat untuk kemudian menangani, jangan membiarkan. Jadi jangan kemudian ada tawuran, ada balap-balapan liar, ataupun ada anak-anak yang mereka belum pantas umurnya menggunakan kendaraan, itu dibiarkan. Tetapi harus ada kepedulian. Tentunya di sini yang dimaksud bukan hanya masyarakat secara umum, tetapi juga tentu adalah para petugas-petugasnya. Artinya aparat-aparat juga harus tegas ke depannya, ya, karena tugas untuk kemudian adanya operasi penertiban lalu lintas kan sebenarnya tugas aparat. Maka disinilah tugas aparat kemudian juga harus menertibkannya. Ya, dalam artian ketika ada anak-anak yang belum layak memakai kendaraan, maka yang ditegur itu adalah kedua orang tuanya. Ya, dibikin surat perjanjian oleh aparat yang berwenang, oleh Pak Polisi, Polantas, ya, ditilangnya mungkin yang lebih bijak bukan lagi tilang harus bayar, tetapi tilang dibuat surat pernyataan agar kemudian anak-anak ini bisa dijaga oleh orang tuanya. Nah, kemudian juga bagi anak-anak yang memakai knalpot tidak sesuai dengan standar, mungkin diberikan edukasi dan juga sama dipanggil kedua orang tuanya. Nah, hal ini mungkin bisa mengurangi angka anak-anak yang selama ini kita anggap sebagai anak-anak bermasalah dengan melakukan tawuran dan juga menggunakan kendaraan bermotor di jalanan dengan ugal-ugalan dengan kendaraan atau kendaraan-kendaraan yang tidak standar, yang sangat-sangat mengganggu daripada orang-orang sekitarnya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwa ingin menyampaikan kepada masyarakat Jawa Barat secara khusus, umumnya kepada seluruh masyarakat yang ada di negara ini, bahwa anak-anak yang dididik, dibina di barak militer yang sekarang sudah dinyatakan selesai pendidikan tersebut, inilah anak-anak yang membanggakan. Anak-anak yang tadinya menimbulkan masalah, menjadi masalah bagi keluarganya, sekolahnya dan lingkungannya, sekarang setelah melalui atau menyelesaikan pendidikan militer di barak ini, maka inilah anak-anak itu, anak-anak yang sangat membanggakan, anak-anak yang penuh disiplin, anak-anak yang terlihat menjadi anak-anak yang baik dan santun kepada orang tuanya. Nah, inilah yang ingin ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwa apa yang dilakukan oleh beliau dengan memasukkan anak-anak bermasalah ini ke pendidikan militer itu adalah sesuatu hal yang sangat tepat dan efektif untuk kemudian memperkuat karakter-karakter anak ini, merubah watak-watak yang buruk menjadi baik, untuk memperkuat karakter-karakter mereka menjadi karakter anak-anak yang disiplin, anak-anak yang kemudian bisa dibanggakan oleh orang tuanya, oleh semua orang. Nah, inilah yang ingin disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada seluruh masyarakat. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini itu mendapat dukungan dari pemerintah pusat, dan kita berharap bahwa anak-anak di negeri ini, anak-anak sekolah ini menjadi anak-anak yang memang membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan kita seluruh warga masyarakat Indonesia. Kita menginginkan anak-anak yang ada di negara kita ini menjadi anak-anak yang bertalenta, anak-anak yang berprestasi. Karena sekarang ini diakui atau tidak diakui bahwa anak-anak generasi bangsa kita ini memiliki masalah yang sangat-sangat akut, masalah yang sangat-sangat berat, yang perlu keseriusan untuk menangani permasalahan anak-anak ini, terutama berkaitan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja yang sudah masif bahkan mengarah kepada tindakan kriminal. Nah, mudah-mudahan langkah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini bisa menjadi sebuah pionir percontohan untuk seluruh instansi
seluruh pemerintah terkait dimanapun itu ya, dan pemerintah pusat mudah-mudahan memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.